Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, para ilmuwan, kalian sekarang sudah membuat penemuan apa saja? Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. Apa nama bendanya itu? Tanya Baginda Raja. Saya belum memberinya nama Paduka, tapi yang jelas dengan penemuan saya, nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan, kata ilmuwan pertama memberitahu. Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud? Tanya Baginda Raja. Saya akan usahakan secepatnya Paduka, jawab ilmuwan pertama. Baiklah, lalu bagaimana denganmu? Tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya Paduka, jawab ilmuwan kedua. Apa nama benda yang kau teliti itu? Tanya Baginda Raja. Maaf Paduka, saya juga belum memberinya nama. Tapi yang pasti Paduka, dengan benda penemuan saya, nantinya orang-orang bisa terbang seperti burung, kata ilmuwan kedua. Luar biasa. Terus kapan benda itu bisa terwujud? Tanya Baginda Raja. Kalau ini sih membutuhkan waktu yang cukup lama Paduka. Mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukan penemuan sembarangan, ujar ilmuwan kedua. Bagus kalau begitu. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku. Lalu bagaimana denganmu? Tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang sangat bermanfaat Paduka, jawab ilmuwan ketiga. Oh ya? Apa kegunaan benda yang sedang kau teliti itu? Tanya Baginda Raja. Dengan benda yang saya teliti, nantinya pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalanan kota Baghdad juga akan terang, meskipun langit di atas masih gelap, kata ilmuwan ketiga memberitahu. Wah, sungguh menakjubkan. Apa kau sudah beri nama benda itu? Dan kira-kira kapan jadinya? Tanya Baginda Raja. Mohon maaf Paduka, karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama. Dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud, jawab ilmuwan ketiga. Dengan tersenyum bangga, Baginda Raja berkata kepada mereka, kalian semua memang ilmuwan yang pintar. Saya bangga dengan kalian, puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut juga saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Abu Nawas, bagaimana denganmu? Kamu sudah mendapatkan penemuan apa? Ledek salah satu ilmuwan. Paling-paling juga dia menemukan benda yang bisa membuat keledai bernyanyi, timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpinggal-pinggal. Begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurus jitunya. Penemuan kalian itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku, kata Abu Nawas. Oh iya? Apa itu? Ledek mereka sambil tertawa. Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bahkan bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca, tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. Mana mungkin, itu sangat mustahil. Dan kami juga tak pernah melihat kamu melakukan sebuah penelitian, kata mereka. Dengar ya, penemuan saya itu nggak perlu penelitian. Bahkan saya bisa membuatnya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikannya tapi tidak bisa. Alasannya masih penelitian lah, penemuan langka lah. Apa itu? Ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Benar Abu Nawas, kau nggak bohong kan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia,
jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, "Kamu yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Ya bisa lah, nggak percaya? Akan kubuktikan sekarang juga," jawab Abu Nawas. Semakin kagumlah mereka mendengarnya. "Luar biasa. Apa nama benda penemuanmu itu?" tanya mereka kembali. "Nama bendanya adalah pintu," jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. "Kurang ajar, kita dikerjai Abu Nawas," kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, "Kalian boleh lebih pintar daripada Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian gak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya." Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang telah diceritakan pada episode yang lalu, kalau Abu Nawas ini mempunyai hobi memelihara burung. Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah, dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, aku dengar kabar katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah," tanya saudagar tersebut. "Oh iya, benar tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Mana? Coba aku ingin lihat," pinta saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar melihat kedua burung kakak tua miliknya. Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun terpikat dan ingin memilikinya. Ia pun berkata, "Burungmu indah sekali Abu Nawas. Apakah kau hendak menjualnya?" tanya si saudagar. "Ya kalau harganya cocok, aku jual tuan," ujar Abu Nawas. "Berapa kau jual burung itu?" tanya si saudagar. "Murah tuan, tapi saya jualnya sepaket, nggak bisa beli cuma 1, harus dua-duanya." Karena saking ngebetnya, si saudagar pun langsung mengiyakan tawaran Abu Nawas. "Jadi tuan, burung kakak tuanya kan ada 2. Yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi. Nah, kalau burung kakak tua yang bisa bernyanyi harganya 500 dinar. Dan satunya yang tidak bisa bernyanyi harganya 1000 dinar tuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, "Ya Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal?" Abu Nawas pun menjawab, "Begini tuan, masalahnya burung yang tidak bisa bernyanyi itulah si pencipta lagunya. Sedangkan yang satunya, ya cuman menyanyikan saja." Si saudagar kaya itu pun geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas, dan kemudian menyerahkan uang 1.500 dinar dengan ekspresi heran dan masih menggeleng-gelengkan kepala. Dan kabarnya sampai saat ini pun masih geleng-geleng kepala karena heran dengan akal cerdik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi masalah tak perlu diragukan lagi, apalagi ketika mendapat tantangan dari Baginda Raja. Bahkan tantangan yang terbilang mustahil pun dengan mudahnya diselesaikan oleh Abu Nawas. Sementara bagi sang raja sendiri, hal ini merupakan hiburan untuknya, meskipun terkadang menjadi bumerang. Bagaimana tidak? Karena bukan sekali 2 kali, saat Abu Nawas menyelesaikan tantangan justru membuat Baginda Raja malu di hadapan menteri-menterinya.
Tapi itulah resiko yang harus ditanggung bila berurusan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas. Dan kali ini, Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana datangnya. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. "Maksud Paduka, pengawal itu muncul tiba-tiba?" tanya sang menteri merasa heran. "Benar, menteriku. Saat itu aku sedang duduk dengan raja negeri seberang itu. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu aku coba tanya kepadanya, 'Kenapa pengawalmu tidak mendampingi?' Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal yang entah datangnya dari mana," kata Baginda Raja menjelaskan. "Wah, bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin, Paduka," timpal sang menteri. "Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin," balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia pun mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu?" kata sang menteri mengusulkan. "Tantangan? Tantangan seperti apa? Aku belum paham dengan maksudmu," tanya Baginda Raja bingung. "Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka, tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendara, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu," kata sang menteri menjelaskan. "Bagus sekali idemu, aku setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah," balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya berani, Paduka. Tapi saya perlu tahu, apa imbalannya kalau saya berhasil?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambahkan menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan, harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku, sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia?" tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. "Siap, Paduka yang mulia, saya sangat bersedia," sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. "Abu Nawas, dengar baik-baik tantangannya. Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu kesini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini," jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. "Waduh, ini tantangan yang mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya?" pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, "Gimana Abu Nawas? Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu sama saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku." Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. "Mampus kau Abu Nawas, kamu akan menderita selama sebulan," ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur. Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu memohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah,
Abu Nawas duduk di teras depan sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akal cerdiknya selalu menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan Abu Nawas dengan memanggul karung besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Eh kawan, bawa apa kau itu?" Dengan masih memanggul karung, tetangganya pun menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Loh, kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Kan lebih gampang," kata Abu Nawas menyarankan. "Ini sih sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu kalau aku bawa kambing. Malu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang mempunyai ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, pusing saya. Sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi saya bisa minta tolong nggak Tuan Menteri?" pinta Abu Nawas. "Mau minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Begini Tuan, besok saya minta tolong ambilkan karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Memang apa isinya karung itu, Abu Nawas?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja, Tuan Menteri. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan menjadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, besok aku bawakan," balas sang menteri. Esok paginya, sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana, Tuan," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggul karung tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas, tak membuat sang menteri merasa letih. Karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Itu apa yang kau bawa? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukankah Abu Nawas sudah kesini? Kata istrinya ia sudah berangkat dari pagi, Paduka." "Nah, kalau karung ini isinya katanya semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya." Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini, Paduka. Seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendara, dan tidak diketahui oleh siapapun," ujar Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Gila, kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapat hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Kisah selanjutnya. Suatu kali Baginda Raja kedatangan dua orang tamu. Mereka berdua adalah seorang raja dari negeri tetangga. Pertemuan ketiga raja tersebut membahas mengenai kerjasama tentang perdagangan. Setelah perbincangan yang serius selesai, tibalah waktunya obrolan santai. "Kalian tahu nggak? Aku punya prajurit yang sangat pemberani. Mungkin prajurit kalian tidak ada yang sepemberani prajuritku," ujar raja pertama. Baginda Raja dan raja kedua pun penasaran. Mereka berdua lalu bertanya kepada raja pertama itu, "Memangnya prajuritmu sehebat apa?" Raja pertama pun menjawab, "Prajuritku, dia berani berenang di tengah kerumunan buaya yang sedang lapar, dan dia berhasil selamat."
"Oh, kalau cuma itu sih, prajuritku juga nggak kalah berani," timpal raja kedua. "Aku pernah menyuruh prajuritku bertarung melawan 8 ekor singa. Yang ke-8 singa tersebut sedang kelaparan. Dia bertarung dengan tangan kosong, dan dia berhasil menang. Sedangkan ke-8 singa tersebut mati mengenaskan," balas raja kedua tak mau kalah. "Lalu bagaimana dengan Paduka Raja? Apakah Paduka Raja mempunyai prajurit yang pemberani?" tanya kedua raja tersebut kepada Baginda Raja. Sesaat Baginda Raja berpikir keras jawaban apa yang harus ia berikan. Ia tak mungkin mengarang cerita bohong, karena Baginda Raja memang tak punya prajurit yang terbilang nekat dan pemberani seperti prajuritnya kedua tamu raja tersebut. Tapi ia juga gengsi kalau prajuritnya dibilang penakut. Akhirnya terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. "Aku juga punya seseorang yang sangat pemberani. Padahal ia bukan prajurit terlatih, apalagi ahli perang," jawab Baginda Raja. Kedua tamu raja itu pun heran dan kagum. "Betulkah Paduka? Siapa dia?" tanya mereka berdua penasaran. "Dia adalah Abu Nawas. Sebagai buktinya, saya akan panggil orangnya kemari," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Begitu memasuki aula kerajaan, Abu Nawas kaget. Ternyata Baginda Raja sedang menerima 2 tamu raja dari negeri tetangga. "Abu Nawas, kesini, kemarilah," titah Baginda Raja. Abu Nawas segera mendekat dan memberi salam hormat kepada rajanya. "Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka nggak salah memanggil saya? Padahal kan Paduka sedang menerima tamu kehormatan," ucap Abu Nawas. "Oh enggak Abu Nawas, memang saya sengaja mengundangmu kemari," balas Baginda Raja. "Begini Abu Nawas, saya ada tugas penting untukmu, dan kamu nggak boleh menolak perintah saya," tukas Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia, saya siap dengan perintah Paduka," sahut Abu Nawas. "Kiranya tugas apa yang akan Paduka berikan?" tanya Abu Nawas penasaran. "Saat ini juga aku perintahkan kamu terjun dari menara istana," titah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas kaget dan heran, karena itu sama saja bunuh diri. "Apa saya tidak salah dengar Paduka?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tidak Abu Nawas, kamu tidak salah dengar," jawab Baginda Raja. "Saya disuruh terjun dari menara, sedangkan menara istana itu tingginya 50 meter. Dasar raja nggak punya otak," ujar Abu Nawas dengan nada sewot. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Baginda Raja seketika langsung tertawa terpinggal-pinggal. Sementara Abu Nawas semakin dibuatnya heran. Kenapa Paduka Raja justru malah tertawa? Padahal biasanya ia marah dan menghukum dirinya. Karena tak mau ambil pusing, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan ruangan istana. "Tuh, kalian lihat sendiri kan?" ucap Baginda Raja kepada kedua tamunya. "Apa kalian punya rakyat yang berani mengatai rajanya? Hanya rakyatku saja yang berani, dan itu pun cuma satu, yaitu Abu Nawas," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Melihat hal itu, kedua tamu raja tersebut hanya bisa melongo dan mengaku kalah. Kisah selanjutnya. Pada kisah kali ini, kita akan menyaksikan keseruan Abu Jahil menjadi pemeran utama. Dan kisah ini bermula ketika suatu hari Abu Jahil terlihat sibuk belanja di pasar. Tanpa diduga, ia bertemu sahabat lamanya. Abu Jahil, apa kabar kamu?" tanya sahabatnya. "Alhamdulillah baik kawan. Udah lama kita nggak ketemu ya," balas Abu Jahil. Setelah basa-basi ngobrol cukup lama, kemudian Abu Jahil diajak sahabatnya main ke rumahnya. Di sana Abu Jahil dijamu berbagai macam hidangan. Setelah selesai makan, mereka berdua pun kembali ngobrol. Kawan, jujur saja, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini.
kamu memang sahabatku yang paling istimewa. Oh iya kawan, besok aku juga ingin mengundangmu. Kamu harus datang ya, pinta Abu Jahil. Wah, memangnya ada acara apa nih? Tanya sahabatnya. Ah, nggak ada acara apa-apa. Aku cuma ingin mengundangmu makan siang di rumahku. Pokoknya kamu harus datang, kata Abu Jahil mewanti-wanti. Siap Abu Jahil, insya Allah aku akan datang, balas sahabatnya. Dan esok harinya, untuk mempersiapkan penjamuan kawannya, Abu Jahil pun membeli 2 ekor kelinci. Tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Ia pun teringat dengan tetangganya yang jago memasak dan meminta bantuan kepadanya. Yang tak lain dan tak bukan adalah Abu Nawas. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sedang sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, Abu Nawas, aku tinggal sebentar ya, mau jemput sahabatku di pasar. Dia itu belum tahu alamat rumahku. Oh ya Abu Jahil, gak apa-apa. Aku akan masak sop kelinci yang paling lezat, kata Abu Nawas. Ketika sop kelinci buatan Abu Nawas sudah matang, ternyata Abu Jahil belum pulang. Sepertinya lezat juga daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Ia pun mencicipinya 1 iris. Mantap, lezatnya bukan main. Aku memang koki hebat, koki profesional, ucap Abu Nawas dengan membanggakan diri sendiri. Karena ketagihan, ia terus menyantap daging kelinci 1 persatu sampai tersisa sedikit. Tak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang. Ayo kita siapkan makanannya, kata Abu Jahil. Siap Abu Jahil, tapi kayaknya akan lebih nikmat lagi kalau ditambah dengan roti Abu Jahil, ucap Abu Nawas menyarankan. Wah bener kamu Abu Nawas. Yaudah tunggu sebentar ya, aku akan keluar beli roti, balas Abu Jahil. Sementara sahabatnya Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Dan ketika Abu Jahil keluar untuk membeli roti, Abu Nawas menghabiskan semua daging kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya Abu Nawas mulai berpikir, bagaimana caranya supaya Abu Jahil tidak marah ketika tahu bahwa daging kelincinya sudah habis. Tiba-tiba muncullah sebuah ide jahil Abu Nawas. Abu Nawas lalu menemui sahabat Abu Jahil yang sedari tadi duduk lesu menahan lapar di ruang tamu. Kawan, kamu tahu nggak kenapa Abu Jahil mengundangmu kemari? Tanya Abu Nawas. Oh ya tahulah, karena aku ini kan sahabat istimewanya, jawabnya. Wah, berarti kamu belum ngerti yang sebenarnya ya, balas Abu Nawas pura-pura sedih. Loh, memangnya ada apa dengan Abu Jahil? Tanya sahabatnya penasaran. Begini kawan, aku sih cuma kasihan sama kamu, makanya aku kasih tahu. Jadi sebenarnya sudah lama Abu Jahil ini gila. Dia sudah berobat kemana-mana tapi nggak ada satupun yang mampu menyembuhkannya. Terus ada seorang tabib yang menyarankan supaya Abu Jahil itu makan telinga manusia. Dan anehnya sarannya itu manjur. Lambat laun Abu Jahil sudah mulai agak waras. Sekarang dia juga udah bisa mulai mengenali siapa saja sahabatnya. Nah sialnya, alasan dia mengajakmu ke sini itu biar bisa memotong kedua telingamu untuk dimakan dijadikan obat, kata Abu Nawas memberitahu dengan ekspresi serius. Wah serius kamu? Tanya sahabatnya terkejut. Ya kalau nggak percaya, lihat aja ke dapur. Aku disuruh memasak sop, tapi nggak ada dagingnya. Coba, mau masak daging apa lagi kalau bukan kedua telingamu? Ujar Abu Nawas semakin serius. Spontan sahabat Abu Jahil itu segera masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. Waduh, bener nih, aku harus secepatnya pergi dari sini, pikir sahabatnya. Ketika dia hendak pergi keluar, dia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. Maaf kawan, jadi lama nih. Aku siapin hidangannya dulu ya, kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan rotinya kepada Abu Nawas. Loh, mana sop kelincinya Abu Nawas? Tanya Abu Jahil bingung ketika melihat sop kelincinya tinggal kuah.
Ini Abu Jahil, kawanmu itu mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di bajunya. Coba lihat, dia lari keluar kan? Dia itu ketakutan dan malu padamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahil lalu menengok ke arah ruang tamu, dan benar saja, ternyata sahabatnya sudah pergi lari keluar. Abu Jahil pun segera berlari menyusulnya. Kawan, tunggu dulu. Ambil satu saja. Yang satunya berikan padaku, teriak Abu Jahil. Kamu gila ya? Gak akan aku berikan, teriak sahabatnya sambil lari terbirit-birit dikejar Abu Jahil. Abu Nawas yang menyaksikan hal itu langsung tertawa terpinggal-pinggal sambil makan roti yang baru saja Abu Jahil beli. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada tamu asing datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ia mengaku sebagai saudagar kaya yang berasal dari negeri seberang. Padahal sebenarnya dia adalah seorang penipu. Lalu kepada Baginda Raja, si penipu itu menawarkan permata-permata yang indah. Waduh, maaf, aku tidak tertarik. Aku sudah punya banyak permata, kata Baginda Raja. Tapi Paduka, permata yang akan saya tawarkan ini mempunyai karya seni yang tinggi, Paduka. Kerajaan-kerajaan lain juga pada membelinya. Masa Paduka tidak berkenan? Ujar si penipu. Penasaran dengan ucapan si penipu, Baginda Raja pun bertanya, memangnya permata apa yang akan kau tawarkan? Si penipu lalu menggambarkan permata-permatanya dengan sangat terperinci, yang bahkan tanpa melihatnya pun Baginda Raja merasa takjub dibuatnya. Yaudah, aku beli permata-permatamu. Mana? Dibawa enggak? Tanya Baginda Raja. Maaf Paduka, karena ini kan bukan permata sembarangan. Saya nggak berani membawanya sembarangan Paduka. Tapi karena Paduka sudah berniat membelinya, besok saya akan bawa permatanya ke sini, tutur si penipu. Ia lalu meminta kepada Baginda Raja supaya dibayar di muka sebagai tanda jadi, dengan alasan agar permatanya tidak ditawar oleh kerajaan lain. Entah kenapa, Baginda Raja dengan mudahnya percaya kepada si penipu itu. Kemudian Baginda Raja menyuruh bendahara kerajaan memberikan uang sejumlah 50.000 dinar kepada si penipu. Oh iya Paduka, selain jualan permata, saya juga menjual obat ajaib Paduka. Barangkali Paduka berminat, kata si penipu. Obat ajaib? Apa manfaatnya? Tanya Baginda Raja penasaran. Obat ini saya dapatkan jauh dari India Paduka. Nah, manfaatnya bisa membuat Paduka perkasa. Tenaga Paduka akan terasa kembali muda. Bayangkan saja Paduka, orang yang usianya sudah 60 tahun, kalau minum obat ini akan memperoleh kejantanannya seperti pemuda umur 20 tahun. Tutur si penipu meyakinkan. Dan untuk kedua kalinya, Baginda Raja termakan rayuannya. Ia membeli obat tersebut dengan harga yang sangat mahal. Si penipu lalu pamit pulang dan berjanji akan membawakan permata serta obat ajaib yang telah ia janjikan. Namun setelah seminggu berlalu, si penipu tak kunjung datang. Bahkan sampai berganti bulan masih tak terdengar kabar dari si penipu. Baginda Raja pun merasa geram dibuatnya. Kurang ajar, beraninya menipuku, kata Baginda Raja penuh emosi. Hingga pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk dengan para menteri di istana, Baginda Raja mendengar obrolan mereka menyebut nama si penipu. Memang kalian kenal dengan orang itu? Tanya Baginda Raja. Iya Paduka, kami mengenalnya. Dia itu penipu yang sangat licik Paduka, jawab mereka. Bener, aku juga telah ditipunya. Coba kalau kalian bisa menangkapnya, aku akan beri hadiah uang lebih banyak dari yang aku berikan kepada si penipu itu. Dan akan aku perintahkan untuk memenggal kepalanya, terus digantung di pintu gerbang. Untuk pelajaran biar nggak ada lagi penipu masuk ke kota Baghdad, kata Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpinggal-pinggal. Wahai Paduka yang mulia, cerita Paduka dengan penipu itu sangat mirip dengan dongeng antara ayam jantan dan wanita tua.
celetuk Abu Nawas. Yang gimana ceritanya Abu Nawas? Coba kau ceritakan. Aku ingin mendengarnya, pinta Baginda Raja. Ceritanya begini Paduka. Ada kucing liar menerkam ayam jantan milik wanita tua. Ia kemudian berlari mengejar kucing itu sambil berteriak, "Tolong, kucing itu mencuri 1 kintal ayam jantanku." Nah, mendengar teriakannya itu, si kucing pun berhenti. Lalu dengan kesal kucing itu berkata kepada wanita tua, "Bohong kamu, ayam jantan ini tak seberat yang kau katakan." Secara kebetulan muncullah seekor rubah. Ia kemudian berkata kepada si kucing untuk meletakkan ayam jantan itu ke tanah, agar si rubah bisa menimbangnya. Setelah si kucing meletakkan ayamnya, si rubah langsung merebutnya dan membawanya kabur. Sambil berlari, si rubah berteriak, "Katakan kepada wanita tua itu, ayam jantannya beratnya lebih dari 1 kintal." Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Dari cerita yang disampaikan Abu Nawas, Baginda Raja mengambil hikmah agar lebih baik mengikhlaskannya daripada harus kehilangan uang yang lebih besar. Terlepas cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai orang yang beriman, kita harus mampu menimbang dalam segala keputusan tentang manfaat dan mudaratnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas melakukan pengembaraan menyusuri daerah-daerah yang tak pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di suatu kampung yang rata-rata penghuninya orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit karena terpisah oleh sungai yang besar yang tak ada jembatan penyeberangan. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai di kampung tersebut. Melihat ada orang asing datang di kampungnya, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi kala itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan jembatan. Abu Nawas pun menyarankan agar tiap-tiap warga dimintai sumbangan. "Wahai Tuan Abu, penduduk kami rata-rata orang miskin. Untuk makan saja susah Tuan," kata mereka memberitahu. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terdiam. Benar juga ya, mereka adalah penduduk miskin. Kalaupun membangun jembatan sendiri, itu juga nggak mungkin, sebab mereka nggak tahu caranya, pikir Abu Nawas. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. Sebenarnya gampang. Untuk bisa menyeberangi sungai, kalian nggak perlu membangun jembatan. Kalian cukup membuat sungai itu menjadi dangkal, tutur Abu Nawas. "Terus gimana caranya Tuan?" tanya mereka. "Caranya mudah sekali. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Nah, dengan begitu sungai akan menjadi dangkal dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan," jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius. Ia penasaran dengan langkah selanjutnya. "Tuan Abu, apa Tuan yakin itu akan berhasil?" tanya pemimpin kampung. "Oh ya pasti. Dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan. Dan yang penting, kalian nggak perlu mengeluarkan uang," jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga supaya mau menuruti saran tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, para warga dengan semangat mulai menggali pasir yang ada di tengah sungai dan dipindahkannya ke tepian. Setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung dangkal, bahkan ukurannya justru semakin melebar. Hal ini membuat para warga frustasi. "Bagaimana nih Tuan Abu? Usulanmu justru membuatnya semakin buruk. Coba lihat, sungainya jadi semakin lebar dan makin susah dilintasi," kata para warga mengeluh. "Tenang saja, teruskan saja pekerjaan kalian. Nanti juga akan membuahkan hasil," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan pasirnya Tuan? Kemana lagi harus diletakkan?"
Tanya mereka. Oh, soal pasir, biar aku yang mengurus. Nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan diadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. Percuma kami mengikuti saranmu, Tuan Abu. Sudah sebulan, tapi nggak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu. Tapi apa hasilnya? Kata para warga emosi. Tenang, sabar dulu. Ini, aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan gunakan uang kalian untuk membangun jembatan, balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang banyak sekali, mereka menjadi heran. Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. Tapi dari mana uang itu, Tuan Abu? Kami nggak merasa memilikinya, tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya itu adalah hasil menjual pasir yang mereka gali selama sebulan ini. Kalian ingat kan orang yang setiap hari mengambil pasir? Nah, dia itu pembelinya, terang Abu Nawas. Seketika para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan berkat usulan Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabuk minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas itu bagian dari tongkrongan Abu Jahil. Ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap? Protes Abu Nawas. Sudah, pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silakan, katakan di pengadilan, jawab si pengawal. Dan singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahil dan kawannya, juga Abu Nawas, membuat Baginda Raja terkejut. Pengawal, kenapa kalian menangkap mereka? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan, Paduka, jawab para pengawal. Kesalahan? Kesalahan apa yang mereka lakukan? Tanya Baginda Raja kembali. Kami mendapati mereka sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan, Paduka. Lalu kami langsung menangkapnya dan membawanya kemari, jawab para pengawal. Oh, kalau gitu kita bawa mereka ke ruang pengadilan, balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. Apa benar yang dikatakan pengawalku? Kalian bertiga kedapatan mabuk minuman keras. Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, benar Paduka yang mulia, jawab Abu Jahil. Kamu juga Abu Nawas. Kenapa sih kamu selalu saja bikin masalah? Tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. Ampun Paduka yang mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Jadi waktu itu saya hanya kebetulan melintas di tempat itu, Paduka. Tapi saya malah ikut ditangkap, kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahil dan kawannya. Sedangkan mulut Abu Nawas malah tercium bau jengkol. Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman keras. Jadi Abu Nawas saya bebaskan, tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tak suka dengan Abu Nawas, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang membelikan kami minuman keras, Paduka,
kata Abu Jahil. "Woi Abu Jahil, kamu jangan fitnah," teriak Abu Nawas emosi. "Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini," timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. "Benar Paduka yang mulia, Abu Nawas yang membelikan kami minuman keras," timpal kawan Abu Jahil. "Kalian berdua sekongkol untuk memfitnah aku ya?" bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah. Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil itu fitnah," jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini, Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas. Bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi. "Ya Abu Nawas, kamu itu nggak bisa mengelak. Karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu, kamu juga harus ikut dihukum," kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepala. "Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami," kata Abu Jahil dalam hati. Baginda Raja lalu memberikan hukuman masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. "Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silakan sebutkan permintaan kalian," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal," pinta kawan Abu Jahil. "Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga," balas Baginda Raja. Maka diikatlah satu bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasnya cambukan, baru 10 kali tali terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali cambukan. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapatkan hukuman. Sejenak Abu Jahil terdiam. "Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian," pikir Abu Jahil. "Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang Paduka," pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Dan sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari satu permintaan oleh Baginda Raja. "Apa permintaanmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Awalnya ia ingin meminta punggungnya diikat bantal. Tapi ketiga bantal tersebut sudah robek dan rusak. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya sebuah ide yang konyol. "Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tentu saja, aku akan mengabulkannya. Asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman," jawab Baginda Raja. "Tapi Paduka, gimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku?" tanya Abu Nawas kembali. Abu Nawas, aku yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil," tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek Abu Jahil berkata, "Terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes?" kata Abu Jahil sambil tertawa. "Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas? Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu," kata Baginda Raja. "Sekarang sebutkan, apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja melanjutkan. "Saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya Paduka," minta Abu Nawas.
Mendengar itu Abu Jahil terkejut bukan main. "Apa-apaan kau Abu Nawas? Saya nggak mau," teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. "Ya Abu Jahil, akulah yang berhak menentukan. Dan sesuai janjiku, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan," bentak baginda raja. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus-terusan berteriak karena kesakitan. Dan setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan. Dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tegak berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara baginda raja memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Kisah selanjutnya. Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya. Kehadiran Abu Nawas seolah bagikan magnet. Dimanapun ia berada, selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata, di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rizkinya untuk orang-orang miskin. Kisah ini bermula ketika ada dua sahabat karib yang mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka pergilah kedua orang ini menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah, pengemis pertama berkata, "Ya Allah, semoga Engkau memberiku rizki dengan kemurahan-Mu." Dan pengemis kedua pun berkata, "Ya Allah, karena Abu Nawas dermawan, semoga ia mau memberiku rizki." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu, ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham, sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti itu ternyata setara dengan uang 2 dirham. Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur, sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Kawan, kamu diberi apa sama Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham, jawab pengemis pertama. "Aku cuma diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Yaudah kawan, gini saja. Kamu ambil rotiku ini kan bisa buat makan anak-anakmu. Nah, uang 2 dirham itu kamu berikan kepadaku," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan, karena memang sekarang ia lebih membutuhkan makanan. Toh nilainya sama saja. Ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia. Karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapati uang 100 dinar. Ternyata Abu Nawas sengaja menyelipkan uang itu di bungkusan roti. Dan pada hari berikutnya, hal itu pun terjadi kembali. Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya. Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis. Ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha. Sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani job desk-nya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari, saat ia kembali mengemis di rumah Abu Nawas, Abu Nawas bertanya kepadanya, "Emang belum cukup yang aku berikan kepadamu kemarin-kemarin itu?" Dengan sedikit bingung, pengemis kedua menjawab, "Loh, tiap hari Tuan kan hanya memberiku sepotong roti.
Terus aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham. Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi karena peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati, Abu Nawas berkata, waktu pertama kali kedua pengemis itu datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharap kemurahan Allah. Maka Allah pun memberikan rizki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku, maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar bahwa sang pembuat takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terlepas cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya dalam berdoa kita selalu mengharap ridho dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia itu hanyalah sebatas perantara, yang tentu juga kita harus berterima kasih kepadanya. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kisah Abu Nawas kali ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas pergi ke kampung sebelah untuk silaturahmi ke sahabatnya yang baru saja membeli rumah. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambut hangat sahabatnya itu. Di sela-sela obrolannya yang seru, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Saya dengar katanya daerah sini rawan kebanjiran. Kenapa kamu malah membeli rumah di sini?" tanya Abu Nawas. "Di sini tuh harganya murah Abu Nawas. Dan soal banjir gak usah khawatir. Aku sudah mendatangi orang sakti," jawab sahabatnya. "Orang sakti? Maksudmu gimana?" tanya Abu Nawas tak mengerti. "Jadi begini Abu Nawas, sebelum aku membeli rumah ini, aku sudah berkonsultasi sama orang sakti. Terus aku diberi jimat minyak ajaib," kata sahabatnya menjelaskan dengan penuh semangat. "Lalu kau apakan minyak itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya, sesuai dengan amanat orang sakti yang aku temui, aku oleskan minyak itu di pintu dan jendela rumah. Nah, air yang akan masuk otomatis akan menyingkir," jawab sahabatnya. Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar perkataan sahabatnya itu. "Kamu dari dulu sama, masih saja percaya begituan," ucap Abu Nawas. "Lah buktinya, selama ini rumahku gak pernah kebanjiran Abu Nawas," balas sahabatnya. Setelah waktu menjelang maghrib, Abu Nawas hendak pamit untuk pulang, namun dicegah oleh sahabatnya. "Menginap di sini saja Abu Nawas. Lagian ini juga sudah gelap mendungnya. Kayaknya mau turun hujan. Nanti kamu malah kehujanan di tengah jalan," tutur sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas pun menuruti ajakan sahabatnya untuk menginap di rumah barunya. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Semakin lama, hujan turun semakin deras dan tak kunjung berhenti. Samar-samar terdengar teriakan warga disertai dengan kentongan. "Banjir! Banjir!" Abu Nawas yang sempat memejamkan mata segera terbangun karena teriakan tersebut. "Tenang, jangan khawatir Abu Nawas. Teruskan saja tidurmu. Rumahku ini sudah dipagari oleh minyak ajaib. Gak akan ada air masuk ke dalam rumahku," kata sahabatnya dengan penuh percaya diri. Namun tiba-tiba, tidak berapa lama, pintu rumahnya yang terkunci jebol oleh terjangan air banjir. Spontan Abu Nawas tertawa melihat kejadian itu. Mau tak mau, mereka pun mengamankan barang-barangnya agar tak basah oleh air. Setelah banjir dan air mulai surut, Abu Nawas berkata kepada sahabatnya, Kawan, minyak ajaibnya ternyata nggak sakti ya. Rumahmu masih saja terkena banjir." Sahabatnya pun membalas,
Iya nih Abu Nawas, apa mungkin karena aku mengolesi pintunya kurang banyak ya? Abu Nawas tertawa geli mendengar alasan sahabatnya itu. Bukan seperti itu. Justru kamu salah pilih penangkal banjir. Harusnya jangan pakai minyak ajaib, ujar Abu Nawas. Masa sih Abu Nawas? Terus apa penangkal yang paling manjur untuk mencegah banjir? Tanya sahabatnya dengan muka serius. Oh, itu gampang. Pakai saja tongkat Nabi Musa. Kamu taruh tongkatnya di depan pintu rumahmu. Pasti air akan menyingkir, jawab Abu Nawas sambil tertawa. Mendengar jawaban Abu Nawas, sahabatnya itu pun yang awalnya serius menjadi tertawa terpinggal-pinggal. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seorang iman, sudah seharusnya kita menjauhkan diri dari perbuatan yang menyekutukan Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.